Sebentar, sabar ya Bapak Ibu ya. Salam pastor, di kampung saya di Sumba ada nenek yang sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Lalu anak cucunya tidak mengetahui bahwa ada nenek yang terkubur. Jadi keluarganya tidak mengetahui ya. Lalu yang kubur siapa itu? Di dekat rumah dan akar pohon mengenai tulangnya. Lalu salah satu dari keluarganya sering sakit, dibawa ke rumah sakit, tidak ada penyakit. Lalu ada yang mempunyai kemampuan yang menceritakan bahwa ada kejadian tersebut. Kemudian keluarganya melakukan adat istiadat untuk menguburkannya secara layak. Sejak dikuburkan secara layak, yang salah satu keluarganya yang sering sakit sembuh sampai sekarang. Bagaimana pendapat pastor? Ya, itu bisa terjadi. Ya, itu bisa terjadi. Itu fakta-fakta dunia roh. Tentu saja itu tidak melibatkan kuasa daripada Kristus. Ya, itulah ya, maaf ya. Tapi saya sampaikan sejujurnya. Tapi itulah kondisi-kondisi yang terjadi. Ya, karena setiap wilayah itu ada teritorial yang berbeda, kuasa teritorial yang berbeda-beda. Ya. Dan yang sering mengambil peran dalam kondisi-kondisi sedemikian adalah kuasa kegelapan atau kuasa-kuasa teritorial yang ada di sana. Ya. Jadi hal-hal yang demikian memang bisa terjadi. Ya. Tetapi itu hanya hanya permainan tingkat teritorial. Tetapi sesungguhnya nenek itu sudah ada tempat yang Tuhan sediakan. Tidak di situ. Saya yakin tidak di situ. Saya sering katakan dan berkali-kali saya katakan, saya tidak dulu pada waktu itu dulu ya, saya tidak menjumpai roh orang mati itu ada di sekitar roh orang hidup. Kemarin sudah saya sampaikan ya. Ya, bahwa ada paranormal yang kemudian menantang saya mau ikut Pak Ari ya, dia mau bertobat. Ya, tapi pengen lihat dulu matinya orang Kristen enak enggak? Kalau enak aku ikut. Ya, saya tahu itu arahnya. Ya. Kemudian dia jatuh karena roh jiwanya harus keluar dari tubuhnya untuk melihat di dunia roh orang mati ada enggak orang Kristen di sana. Ya enggak ada. Dan dia kembali ke tubuhnya kembali. Ketemu saya kembali. Tidak ada itu Pak. Ya memang nggak ada. Sudah ya, jangan diulangi lagi ya. Jangan lakukan kayak gini lagi. Ya, kalau sudah bertobat terima Tuhan Yesus, ya jangan diulangi lagi. Saya marah-marah itu pada waktu itu. Ya kemudian ya bersyukur. Akhirnya beberapa tahun kemudian lama nggak jumpa dengan saya. Jumpa bahwa anaknya dia yang sedang ngantar anaknya ke gereja. Puji Tuhan ya. Jadi dia pasti sudah meninggalkan kehidupan lamanya. Ya itu fakta-faktanya dan itu bisa terjadi. Begitu ya. Nanti kalau kurang puas ya bisa ditanyakan kembali ya. Kita diskusikan.